Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pemirsa YRC TV yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang mungkin sudah berada di pertengahan. Ibadah Ramadan merupakan ibadah ritual yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa YRC TV yang berbahagia, bila kita telaah ibadah saum di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya memiliki 4 dimensi. Pertama adalah dimensi spiritual, bagaimana hubungan kita kepada Allah. Allah menyebutkan bahwa di antara rukun Islam, puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, kita wajib memuliakan bulan Ramadan ini. Dimensi kedua adalah dimensi jasmani, yakni bagaimana metabolisme tubuh kita mengalami regulasi dari kesehariannya. Kemudian, dimensi ketiga adalah dimensi psikologi. Rasa kebahagiaan pada diri setiap muslim dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dan terakhir, bahwa dimensi sosial akan melekat pada diri setiap insan, bagaimana membangun solidaritas dan kesetiakawanan. Para pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan ibadah Ramadan sebenarnya adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Allah menegaskan di bulan Ramadan itu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Baqarah 183 itu, menjadikan manusia yang takwa, manusia yang betul tunduk dan patuh kepada apa yang dimintakan Allah. Kemudian kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan itu, selain kita berpuasa, tentunya kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah, bersilaturahmi, dan sebagainya. Para pemirsa YRC TV yang berbahagia, bagi manusia, amalia Ramadan ibarat proses pembersihan hati. Kalau kita perhatikan para pengrajin-pengrajin besi yang selalu menggosok besi itu sehingga bercahaya kembali, maka bulan Ramadan adalah bulan untuk mengembalikan hati yang mungkin selama ini kotor akibat perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita laksanakan. Hati yang selamat atau lebih dikenal dengan qalbun salim itu senantiasa ingat kepada Allah, sehingga menjadikan manusia itu untuk dekat al-muqarrab. Para pemirsa YRC TV yang berbahagia, jika kita sudah mendekat kepada Allah, niscaya kita mencintainya dan senantiasa tunduk dan patuh apa yang dianjurkannya. Para pemirsa YRC TV yang saya hormati, dimensi kedua adalah suatu dimensi metabolisme. Kita disunahkan untuk makan sahur di pukul 4 pagi, katakanlah pukul 4.30 begitu, dan baru berbuka nanti pada pukul 18 sore hari. Secara biokimia, proses degradasi makanan yang mungkin mengandung protein, karbohidrat, dan lipida itu hanya 8 jam. Jadi praktis pada pukul 12 atau katakanlah pukul
1/2 hari, semua proses metabolisme tadi sudah hancur, ya, didegradasi, disimpan di otot, di jaringan-jaringan lemak dan sebagainya. Tapi dengan adanya niat, kekuatan niat itu mampu menekan pusat lapar pada hipotalamus kita yang menjadikan hormon-hormon metabolit tadi mengalami suatu ekspresi. Nah, ini mungkin sedikit agak spesifik pembahasannya, karena hormon adalah alat komunikasi di dalam sel. Maka dengan bacaan niat, dan ini mungkin bisa kita buktikan nanti, niat yang dibaca pada saat sahur itu mampu menekan daripada pusat lapar, dan juga dengan keberadaan insulin yang rendah, kadar gula yang rendah, tetapi memberikan rasa kebahagiaan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniat, bahwa segala sesuatu itu bermula pada niat. Bapak Ibu, para pemirsa Yarsi TV yang berbahagia, kalau kita perhatikan, orang-orang yang berpuasa itu senantiasa bergembira. Ketika bulan Rajab berakhir, kemudian Syaban, kita melihat juga bagaimana mereka mengalu-alukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam ibadah puasa Ramadan tadi, dengan kedekatan-kedekatan yang ada, orang-orang beriman itu tidak merasakan lapar di siang hari. Dia tetap melaksanakan kegiatan aktivitasnya, dia tidak tidur, ya. Ini kan ada juga kan orang berpuasa itu daripada subuh sampai menjelang berbuka tidur. Tapi dengan kebahagiaan itu dia tidak merasakan lapar. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kekuatan niat itu sangat besar. Dia bisa memberikan ekspresi hormon-hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin, memberikan rasa kebahagiaan pada diri orang yang berpuasa. Jadi sekali lagi bahwa niat adalah suatu kekuatan yang maha dahsyat yang diciptakan Allah kepada orang-orang beriman untuk mengatasi persoalan-persoalan rasa lapar selama melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang saya pikir cukup terkenal, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh semata-mata kepada Allah, saya akan diampunkan dosa-dosanya. Para pemirsa Yarsi TV yang berbahagia, dimensi terakhir dari ibadah pelaksanaan puasa, dan ini mungkin yang menjadi renungan yang mendalam, kita dapat melihat bagaimana seseorang yang telah selesai melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan ini dalam implementasinya pada bulan-bulan berikutnya. Apakah kita melaksanakan ibadah shaum itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan rutin yang terus-menerus dan sebagainya? Tapi di dalam dimensi ini kita juga diingatkan untuk saling membantu kepada saudara-saudara kita. Kondisi ekonomi hari ini cukup memprihatinkan, dan tanggung jawab pada kita semua untuk membantu mereka, para orang-orang miskin, kaum duafa dan sebagainya. Oleh karena itu, seseorang yang telah selesai melaksanakan ibadah shaum pada malam takbir, sebagai rasa syukurnya, dia melihat saudara-saudaranya memberikan sedekah. Dan kalau ada orang-orang yang bekerja kepada kita, para asisten rumah tangga, berilah kebahagiaan pada mereka. Jangan tunda-tunda
bayaran-bayaran yang harus kita keluarkan kepada mereka. Karena boleh jadi mereka juga ingin merasakan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya. Para pemirsa YRC TV yang berbahagia, kiranya di dalam puasa Ramadan ini sebagai salah satu rukun Islam, kita memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual, secara jasmani, secara psikologi dan sosial. Semoga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan 29 atau 30 hari dan menjadikan kembali kepada fitrah yang suci sebagaimana doa kita bersama untuk menjadi manusia-manusia yang takwa. Demikian uraian kuliah 7 menit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.